Apa? Jangan ribut. Saya mau opening. Oke, well, very good, very well. Yang gabut jangan rewel, yang rewel jangan gabut tentunya. Oke, kembali lagi bersama saya Iswandi dan partner saya Farli Yusnikari bosku. Kita sekarang berada di Zona FM. Oke, untuk segmen kali ini Zona FM kita sapa dulu pendengar di rumah yang selalu setia. Hai, sobat-sobat kami, para subscriber Zona Merah Channel. WhatsApp, mamen. Ya, tentunya jangan bosan-bosan ya untuk dengerin kami di sini. Oke? Oke, siap bosku. Jadi Kak, untuk segmen kali ini kita ngapain ini? Kayaknya kita mau sesi tanya jawab kayaknya. Oh, ada sesi tanya jawab ya yang kita sebarkan kemarin di Instagram. Iya, yang bukan di itu. Instagram saya kemarin itu. Oh, Pak. yang Instagram Kak Farli ya kemarin. Oke. Iya. Langsung saja kita bacakan untuk pertanyaannya, Kak. Kalau untuk temanya itu tema apa ya? Oh, temanya itu tentang pencarian jati diri. Oh, tentang pencarian Tentang jati pencarian diri. jati diri. Oke, siap. Memang temanya ini agak berat. Makanya yang antusias banyak. Banyak sekali. Banyak sekali yang antusias. Sampai-sampai itu hampir 8.378 juta Komentar. pertanyaan. Pertanyaan. Cuma yang kita akan jawab sekarang ini memang pertanyaan-pertanyaan pilihan karena banyak yang sama juga. Jadi tidak semua kalau kita bacakan habis durasi ini. Oh iya, siap. Bisa-bisa kita training pertama terus nanti. Aduh. Jangan tuh kasih yang lain lagi. Oke. Anda baru mulai sudah sombong ya. Ya, langsung saya kasih bacakan pertanyaannya, Kak. Oke, siap. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Vira Thomas. Pertanyaannya itu, menurut Kakak, orang yang terlalu bodoh amat itu wajar atau tidak? Menurut Kakak, orang yang terlalu bodoh amat itu wajar atau tidak? saya jawab ini. Iya, menurut Kakak itu bagaimana? Apakah itu bodoh amat itu wajar atau bodoh amat itu tidak wajar? Sebenarnya di setiap perbuatan itu ada sisi positif dan negatifnya kalau saya. Jadi kalau kita mau dari sisi positifnya ya bodoh amat itu baik. Wajar. Kalau misalnya tidak bodoh amat juga tidak masalah begitu. Ada sisi negatifnya ketika kita bodoh amat kita bisa betul-betul mencintai diri sendiri, tapi ketika kita juga terlalu bodoh amat, maka kepekaan kita akan berkurang. Jadi, begitu. Jadi intinya orang bodoh amat ini yang membentuk orang bodoh amat ini ada dua faktor kalau saya. Ada dua faktor. Yang pertama, Kak. Yang pertama karena memang sifat alaminya sudah dari kecil. Yang bodoh kedua. amat. Yang kedua kejadian di masa lalu yang membentuk dia bisa seperti orang yang sekarang bodoh amat begitu. Karena mungkin banyak dikecewakan dan lain-lain sehingga dia ketika di masa sekarang dia berpikir untuk bodoh amat dengan segala hal begitu. Berarti tergantung latar belakangnya juga tergantung latar belakang juga bagaimana dia pengalaman hidupnya waktu kecil mungkin atau waktu dia dididik orang tuanya mungkin kah? Seperti itu kah? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk saudara Kak Vira Thomas. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Oke. Langsung kita ke pertanyaan yang kedua, Kak. Iya, siap. Pertanyaan kedua. Ini dari Kak Z Mutakin. Enggak kenal orangnya ini, Z Mutakin. Itu Kak Zainul Mutakin itu. Oh, Zainul Mutakin. Hai Kak Zainul Mutakin. Ya, pertanyaannya itu saya bacakan ini Kak langsung. Langsung saja, bosku. Kak, tanda tanya. Tanyakan penting atau tidak mencari jati diri itu? Tanda tanya. Penting atau tidak mencari jati diri itu? Penting atau tidak mencari jati diri itu? Kan ada orang biasa penting mungkin. Ya. Ada juga merasa penting, ada dia bilang bodoh amat dan jati diri. Kan seperti itu. Ini kadang seperti ini masalah idealisme juga, tapi kalau saya lebih ke masalah nominal. Kapan jati diri ini tidak dibutuhkan? Ketika nominal yang masuk ke dalam kantong kita itu sudah banyak. Dalam artian rezeki kita itu sudah lancar, terus-menerus datang. Tapi kapan jati diri ini bermasalah? Ketika kita belum punya apa-apa begitu. Ketika kita belum punya apa-apa, kita harus pentingkan itu jati diri. Jati diri penting. Karena ya kita harus mencari passion kita di mana ya. Sehingga bisa memberikan nominal-nominal yang masuk dari karya-karya yang kita buat nantinya begitu.
Berarti jati diri ini maksudnya sangat berpengaruh terhadap pencarian kerja. Sangat berpengaruh. Karena kerjaan yang paling bagus itu kerjaan ketika kita mengerjakannya dengan cinta. Dengan cinta. Dengan cinta. Betul itu, Kak. Karena kalau kita tidak cintai suatu pekerjaan itu, kayak bagaimana dirasa? Berat. Berat. Berat sekali. Jatuh-jatuhnya ya kita tidak ikhlas. tidak ikhlas. Tidak totalitas. Tidak totalitas juga, tidak Iya. ikhlas, tidak totalitas. Iya, siap. Serba salah juga. Ya, terima kasih kepada Kakak Z Mutakin atas pertanyaannya. Sangat membangun pertanyaan ini. Sangat membangun pertanyaan ini. Membangun Kota sesuai Palu. tema, sangat sesuai dengan tema ini. Awal yang bagus ini, pertanyaan yang bagus ini kalau saya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini dari kakak cantik kita ini. Woi, kakak cantik ini Kakak cantik kita Kakak cantik kita ini. Oke, siap. Namanya Paling Bu. kakak penasaran sekali. Penasaran sekali, Bu. Ini kakak cantik kita. Dari @ka.afifi. Afifi, bosku. Ini kakak kenal orangnya nih. Oh, saya tahu ini princessnya Donggala. Princessnya Donggala ini. Ini luar biasa Asli, sekali, Kak. Abdolia Fifi. Abdolia Afifi ini. Miss komunikasi bukan? Bukan, bosku. Ini Miss Universe-nya Donggala. Bosku. Memang dia ini bagaimana menurut pandangan kakak ini? Apa seorang Abdolia Fifi? Abdolia Afifi ini. Orangnya sangat fun ya. Fun. Pokoknya kalau ada Dia selalu ceria, berat, selalu ceria. Kalau ada dia ini tongkrongan hidup lah pokoknya. Hidup. Biar bunga mati hidup juga. Biar bunga mati hidup. Bunga malu tidak malu lagi kalau ada dia. Putri malu toh. Oh, putri malu. Sorry, bosku. Ya, langsung saja kita ke pertanyaannya Kak Abdolia Afifi. Pertanyaannya itu di mana dicari itu jati diri, Kak? Aduh. Di mana dicari jati diri ini? Aduh, di mana dicari Mungkin jati dirinya Kak Abdolia Afifi ini hilang. Hilang kayaknya ini bagaimana? Ini pertanyaan sangat sulit ini, berkualitas, sangat berkualitas. filosofis sekali ini. Pertanyaan ini, filsuf sekali pokoknya ini. Di mana dicari itu jati diri? Kalau dari saya, coba Anda mengucapkan bismillah. Insya Allah pokoknya jati diri Anda itu ditemukan dimanapun, kapanpun. Oh, dimanapun, kapanpun, yang penting kita dari niat bismillah. Dari niat bismillah dulu. Bismillah, insya Allah kita dapat itu jati diri. Siap. Yuk, tergantung dari niat. Kalau niat kita tidak mau cari jati diri, tidak mau dapat. Tidak mau dapat. Makanya Anda, saudari Abdolia Fifi, itu niat dulu, Bung. Jangan eksistensi terus. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ke Abdolia Fifi sebagai Miss Komunikasi dari Donggala. Iya, Kak, Miss Komunikasi dia. Miss apa? Miss Donggala lah. Miss Donggala. Kakak cantik kita. Oke, kita ke pertanyaan yang ke berapa sudah ini, Kak? Sudah banyak yang dari tadi ini. Kita lewat Ke sudah banyak. pertanyaan yang keempat. Keempat ini. Yang keempat. Dari Barzanmu. Oh, dibalik kayak namanya ini Iya. ya. Barzan Muhammad Al-Barzan kayaknya. Muhammad Al-Barzan. Iya. Dipanggil Acan ini. Oh iya. Oh, ini Kak kenal juga ini. Saya kenal juga ini. Ini kakak ganteng kita. Oh, kakak ganteng sekali. Ganteng sekali pokoknya. Maksimal, bosku. Maksimal. Oh, maksimal. Ya, langsung saya ke pertanyaannya, Kak. Atau masih kita tende lagi dia dulu? Cukup kayaknya tendenya. Cukup kayaknya di tendenya. Oke. Cukup tendenya. Oke, pertanyaannya itu susahan mencari jati diri atau mencari pujaan hati? Susahan mencari jati diri atau mencari pujaan hati? 11-12 lah kalau saya. 11-12 kayak. Kadang Mencari, biasa pujaan hatinya dulu didapat, baru jati dirinya. Gitu. Mencari jati diri itu susah sebenarnya. Kalau mencari pujaan hati bagi saya gampang, cuma yang susahnya mendapatkan yang tepat. Ya, itu dia yang susahnya kalau mencari. Tapi jati diri ini ada juga jati diri yang tepat atau ada jati diri yang lain mungkin? Kayaknya kalau jati diri itu hanya satu saya rasa. Satu saja. Kalau sisanya yang lain-lain itu tuh masih dalam proses labil itu. Berarti pujaan hati ini yang banyak. Yang banyak pujaan hati. Yang susah diseleksi mungkin ke Barzan ini. Ya. Dapat yang tepatnya yang susah. Kadang sudah nyaman tapi belum tepat. Iya. Dan kadang sudah nyaman tapi belum aman. Oh, berarti itu hubungan tanpa status. Aduh, sering terjadi, bosku. Terjadi di masyarakat sekarang ini. Ya, terima kasih kepada Kak Barzanmu.
Ya, untuk kita ke pertanyaan yang kelima, Kak. Kelima sudah, bosku. Yang kelima dan yang keselanjutnya. Oh iya, siap. Ini dari Kak _ Torik Febriandi. Torik Febriandi, Kak bosku. Torik, Kak aktivis muda Torik, kita. Aktivis muda ini. Aktivis muda kita. Ini penggiat sosial ini. Panggil juga. sosial. Tadi barusan saya telepon dia tadi, Oh. Kak Torik. Ya. Halo? Di mana sudah saudara? Dibilang, sibuk ini. Ada Sibuk. baurus PKKMB online. Asik. Luar biasa. Luar biasa, padat. padat. Dia di balik usaha pencarian air galon ini. Ada juga dia Orik galon. Ah, Dia aktivis juga. aktivis juga. Dia ini ternyata. contoh milenial yang produktif lah. Produktif, sangat produktif sekali. ya. Sebagai seorang pemuda yang produktif. ya, Sebagai seorang pemuda yang produktif, dia Jam terbangnya jam sangat terbangnya tinggi. tinggi ya. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan, dia paling banyak bergerak lah. Oh, kita ini mau pertanyaan atau gibah? Cukup kayaknya tendenya. Cukup kayaknya tendenya. Oke, untuk pertanyaannya Kak Torik Febriandi. Iya. Kalau untuk mencari jati diri, namun terkadang lingkungan tidak mendukung, apa solusinya itu, Kak? Solusinya. Kira-kira tanda Kira-kira. tanya. Oh, Apakah kita hanya harus mengikuti alur kehidupan? begitu. Begitu, Kak. Bagaimana itu? Seperti yang saya bilang kemarin. Kemarin kapan? Oh, kemarin. Kemarin lah, intinya. Kemarin kapan? Kita ini baru segmen iya. pertama ini. Yang waktu kita nongkrong dia. Nongkrong dengan Katorik juga mungkin itu ya. Oh iya. Anggap iya ini. Iya. Tapi selama ini kayak kita pernah ketemu Katorik. Kan terlalu sibuk, terlalu dia. Apa sudah? Jadi saya jawab ini. Jawab, silakan. Kayaknya Katorik so menunggu ini dengan atas jawaban ini. Atas jawaban ini sangat antusias mungkin. Katorik sementara mendengarkan ini. Sementara Mendengarkan. Cuma Iya. kapan pertanyaanku dibacakan ini kapan? Inti- Intinya seperti ini. Lingkungan itu belum berpengaruh kalau saya. Kapan lingkungan itu berpengaruh? Ketika kita sudah menemukan jati diri, passion kita di mana. Sehingga lingkungan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas karya-karya kita sebenarnya. Berarti Kenapa saya bilang lingkungan itu tidak berpengaruh ketika kita belum menemukan jati diri? Karena di situ kita masih proses dalam pencarian. ya. Dimanapun kita bisa menemukan itu. Dimanapun. Di tongkrongan bisa, di tempat-tempat lain bisa. Intinya ya lingkungan belum berpengaruh di saat jati diri belum kita temukan. Oh, begitu, Kak. Mm-mm. Berarti biar kita di rumah kalau belum tidak berpengaruh itu. Tidak berpengaruh sebenarnya. Tidak berpengaruh. Biar di mana saja kita bisa. Biar di mana saja kita bisa. Bukan tergantung lingkungannya. Bukan tergantung lingkungan. Kapan lingkungan itu mulai berpengaruh ketika kita sudah menemukan passion kita. Misalnya kita anak jadi stand up comedy ternyata. Jati diri kita, passion kita di situ. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka kita harus bergaul dengan anak-anak stand up comedy juga sehingga kita bisa tahu juga bagaimana cara penulisan dan lain-lain. Betul itu. Seperti itu kalau saya. Oke, terima kasih atas pertanyaan Kak Torik Febriandi Torik Febriandi. yang sangat luar biasa. Ini Luar panutan. biasa. Ini Panutan umat. Panutan umat. Umat. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, Kak. Tidak terasa Oh, dari tidak Rp3.870. 70 rupiah. Kenapa rupiah? Kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Terakhir berarti ini, bro. Tapi pertanyaan terakhir ini spesial. Spesial berarti ya. Spesial. Inti dari tema ini kayaknya. Inti dari tema ini. Makanya kita tempatkan dia di terakhir sebagai penutup dari segalanya. Dari segalanya. Tadi kan sudah ada pembuka, Kak. Iya. Vira Thomas. Vira Thomas. Ini ditutup dengan pertanyaan yang luar pertanyaan biasa luar kayaknya. biasa lagi ini. Oke, siap. Ini pertanyaan ini, ternyata dua orang pertanyaannya sama. Oh, sama. Mungkin dorong sepemikiran mungkin. Sepemikiran ya. Mungkin sepemikiran. Ini dari Kak _ Rahman. Oh, ramen. Kenapa jadi ramen? Saya tidak tahu juga Kak Taufik Rahman. Dengan satunya Kak Reza _ Ismatullah. Ismatullah, bosku. Ismat. Oh, biasa dipanggil Ismet. Ismet. Siap. Namanya ini Muhammad Reza Ismatullah. Ismatullah ya. Dengan Kak Fik Rahman. Ya, pertanyaannya itu. Ini mau pertanyaannya Taufik dulu kayaknya. Taufik kayaknya Taufik dibacakan. Rahman. Taufik Rahman. Ya, untuk pertanyaan Taufik Rahman, untuk menemukan jati diri, adakah tips-tipsnya atau apalah? Oh iya. Emot ketawa keluar air mata. Penting sekali. Bagaimana ketawa keluar air mata itu? Aduh. Aduh.
Untuk Yang kedua, pertanyaannya Kak Esmet, tips cara berpikir kita untuk mewujudkan jati diri jati diri. yang baik dan benar. di Berarti era ini tips. serba teknologi milenial, Oh. dalam kurung milenial, tanda tanya. Berarti ini tips-tips bagaimana cara mencari Ah. jati diri dalam era yang sekarang ini. Mungkin kan tadi pertanyaannya Kak Taufik itu tentang tips-tipsnya, Ya. tapi dia tidak tahu dia tidak kasih tahu di era kapan. Jadi Kak Ismet ini memperjelas lagi. di Oh, era iya. serba milenial ini mungkin. Balance mereka berdua ya, Iya, saling balance. menutupi berarti. Saling menutupi dan melengkapi satu sama lain. Luar biasa. Cuma bedanya cuma di anunya dorang sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Kalau Kalau cuma lawan jenis, Lawan jadian jenis, sudah deh. mungkin jadian Jadian mereka, sudah. jadian. Kebetulan Kak Taufik jomblo mungkin. Boleh. Boleh. Sikat Oke. bosku. Silakan dijawab untuk pertanyaan yang sangat terakhir ini. Berarti ini tips-tips mencari jati diri ya. Mencari jati diri, Kak. Kalau saya mungkin ini ada 10 ini. Ada 10 tipsnya. Tipsnya ada 10 ini. Wih, banyak. Kenapa tidak berarti. 9 begitu? Tidak, kayaknya angka yang paling enak disebutkan itu 10 karena 10. dia melengkapi semuanya. Seperti Dasa Dharma ya, Kak? Dasa Dharma. Dasa Dharma 1 Iya. sampai 10. 10 bosku, Anda lari ke dasar dharma. Oke, yang pertama, tips yang pertama, santai dalam menjalani hidup. Oh, kita harus santai. Santai, jangan beban, jangan mengikuti kemauan orang, komentar orang. Pokoknya kita jalani apa yang kita inginkan. Oh iya, betul itu, Kak, betul. Pokoknya santai dalam menjalani hidup itu yang Kita pertama. harus santuy, berarti santuy. Pokoknya Ya. kita harus santuy. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri ini kayaknya hal yang susah ini. Iya, kadang kita juga susah untuk introspeksi diri, lebih kepada introspeksi betul, diri dia. Jadi kita lihat apa kekurangannya kita, jangan selalu melihat kekurangan orang tapi lupa dengan kekurangan diri kita sendiri. Makanya Tapi itu kan intinya. kayak saya biasa toh, Kak. Biasa malam-malam itu baru saya bicara dengan diriku sendiri. Ketika Iya. malam sebelum tidur. Kayaknya kadang. orang-orang seperti begitu. Renung. Kira-kira besok saya makan apa lagi ya? Berpikir. Tapi kadang itu orang normal jarang berpikiran seperti itu. Kayak saya tidak normal mungkin. Kayaknya komius aja. Oke, itu tips yang keberapa? Yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, Kak. Oke. Yang ketiga, tips yang ketiga, buat daftar tentang hal apa yang kamu suka dan benci. Oh, berarti ada list-listnya. Harus kita list itu. Yang kita catat di buku catatan harian. Ini penting. Ini penting sebenarnya ini. Jadi Oke, impian-impian yang ingin kita capai Ya. mungkin. pokoknya apa yang kita sukai dan apa yang kita benci. Kadang kita salahnya kita berjuang di tempat yang kita benci. Betul. Makanya kita tidak pernah mencapai puncak. Betul. Cuma Seperti jalan itu. di tempat. Jalan di tempat Jalan. dia. Kayak ada bukan pepatah sih. Iya. Yang bilang begini, lebih baik saya jadi penjalan lambat Iya. daripada saya berjalan di tempat. Iya, siap. Betul toh? Betul. Kalau tidak salah kata-katanya Kak Firza Besaris toh. Firza besar ya. Intinya step by step. Step by step dia. Step by step dan itu pasti. Pasti. Oke. Itu yang ketiga tadi ya. Oke, tips yang keempat. Yang keempat, Kak. Oke, silakan dibacakan. Oh, dibacakan, disebutkan Ya, Pak. Disebutkan, Pak. Kok dibacakan Anda? Yang dibacakan kan pertanyaan. Iya, Pak. Yang keempat, jangan kasih tahu dong. Ya, lanjut, Kak. Yang keempat, ini yang paling penting ini sebenarnya. Yang paling penting. Kenali kemampuan sendiri. Diri sendiri pokoknya. Oh, kita harus mengetahui kemampuannya kita bagaimana. Iya, kemampuannya kita. Oh iya, betul. Jangan kemampuannya kita di misalnya menulis, kita paksa jadi penyanyi. Betul itu. Kayak saya kan kemampuanku tiada. Nah. Tapi saya paksa semua untuk bisa. Oh, berarti non bakat ya? Non bakat. Tidak ada modal mental saja ya. Modal mental. Oh, itu bisa juga diambil. Modal itu. mental yang penting akrab sama orang, dapat kerjaan sudah. Sukses. Kuncinya itu buang dulu itu malu pokoknya. Betul. Karena bagi seorang Iswandi harga diri tidak penting. Tidak penting. Yang penting itu bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa makan hari ini, bosku? Makan hari ini dan besok. Oke, dan besok. Itu tadi yang keberapa Kak Iswandi? Yang keempat kalau tidak salah. Oke, next. Tips yang kelima. Ini kena dengan ini apa pokoknya yang tips-tips yang sebelumnya tadi ini. Sering berbicara dengan diri sendiri tadi. Ini tips yang kelima ini introspeksi diri. Introspeksi. Berarti kita harus introspeksi, banyak-banyak bercermin. Banyak-banyak bercermin. Saya gara-gara bercermin banyak cermin pica gitu. Kata-kata yang di lagunya Eko Show. Eko Show yang mana, Kak? Yang menghina itu mudah, berkaca itu susah. Betul itu. Menghina itu mudah.
Berkata itu susah. Berkaca. Oh, Berkaca kira itu berkata. susah. Oh iya, Berkaca itu susah. 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 Betul, Banyak betul. orang mudah mengatai orang tapi lupa melihat Dirinya apa kekurangan sendiri. dalam dirinya sendiri. Betul itu, Kak. Iya. Terlalu banyak menilai orang. Oke, terlalu banyak menilai orang. Ya, oke, next. Berarti ini tips yang berikutnya lagi setelah introspeksi diri nih, yang Berarti keenam yang ya. keenam, Kak. Yang keenam. Ini 6 ini sangat. Ini Yes, kuncinya ini. Setelah kita melakukan segala hal dengan introspeksi diri dan lain-lain, tips yang keenam yaitu percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Oh, yuk kita harus pede juga dulu. Bagaimana kita mau percaya dengan orang lain sementara kita tidak percaya dengan diri kita sendiri? Betul itu, Kak. Bagaimana? Aduh. Tapi kadang ada juga orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri, merasa minder, mungkin ya, insecure, apakah keraguan dan insecure itu berawal dari ketidakpercayaan diri. Iya, itu, Kak. Bagaimana? Itu dia. Makanya ada kata bodoh amat. Do what you wanna do. Oh iya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan pokoknya. Persetan dengan omongan orang. Pokoknya kita percaya diri. Yang penting kita positif saja. Kita kalau cuma hidup dari komentar orang, kita tidak akan bahagia, Bu. Iya, betul itu, Kak. Karena orang selalu menuntut kita untuk sempurna, sementara kita diciptakan memang tidak sempurna. Iya, betul itu, Kak. Yang membenci akan selalu membenci, yang mencintai akan selalu mencintai. Mantap. Oke, lanjut selanjutnya, Kak. Yang ketujuh kalau Yang ketujuh. Nah, ini setelah percaya diri kita lakukan dan lain-lain, maka tips yang ketujuh adalah motivasi diri. Oh, setelah percaya diri, kita harus memotivasi diri kita. Ada kata-kata seperti ini. Ketika Anda mulai merasa lelah, maka coba ingat muka-muka mereka yang selalu menghina Anda. Iya, betul itu, Kak. Ini harus bisa jadi motivasi kita ini. Motivasi kita ini. Ketika kita mulai jatuh, tidak ada yang salah dengan kita terjatuh, yang salah ketika kita tidak berani untuk bangkit kembali. Iya, betul itu, Kak. Itu yang paling penting kalau saya. Tapi paling berat untuk bangkit ulang itu. Berat untuk bangkit sekali. ulang, makanya berat. luar biasa. Saya akan berdiri dan tepuk tangan untuk mereka yang berani bangkit setelah jatuh. Berani bangkit, betul itu. Itu. Respect. Oke. Tepukan dada. Pramuka sekali. Ente ini kayaknya pramuka sekali ente. Lanjut ke yang 8 ya. Yang ke-8. Oke, yang ke-8. Ya, ini yang paling penting untuk menggali potensi diri. Tips yang ke-8 yaitu tidak pernah lelah untuk belajar. Tidak pernah lelah untuk belajar. Iya, tiada kata lelah untuk belajar memang, Kak. Tiada. Umur itu bukan tolak ukur kapan kita untuk berhenti belajar. Orang tua pun harus belajar. Seperti pepatah Arab mengatakan, Kak, bagaimana? Bagaimana itu saya tidak tahu. Tuntutlah ilmu. Dari kecil hingga liang lahat. Ke liang lahat. Sampai dikubur pun, sampai mau mati pun kita masih berusaha untuk mengucapkan kalimat syahadat dan lain-lain. Itu ilmu, Kak. Itu ilmu, itu semuanya ilmu. Kadang orang ketika sudah dapat seperti ini, sudah boleh kayaknya kemampuanku ini, terus lagi saya kembangkan, sudah menyombongkan diri. Dia lupa untuk belajar. Makanya ada kata-kata yang paling sering diucapkan burung merpati ketika sudah jago terbang lupa daratan. Padahal dia mau cari makan di daratan. Dia. Karena di udara dia mengudara dia lupa daratan. Seperti begitu. Itu. Jadi harus pintar-pintar untuk belajar kembali, belajar dan terus belajar. Untuk mengasah diri pokoknya. Oke, tips berikutnya yang ke-9. Nah, ini yang paling penting dari semuanya. Fokus. Oh, ketika kita sudah dapat tadi apa semua itu, kita arahkan tujuannya kita kemana, kemudian kita harus fokus dalam artian konsistensi. Ya, itu yang paling penting. Kadang orang punya bakat tapi sayangnya dia tidak punya konsisten. Iya, betul itu, Kak, betul. Tidak bisa konsisten dengan bakatnya itu. Terlalu banyak dia kegiatan dilakukan. Tidak fokus dalam satu tujuan, makanya jadinya bercabang-cabang. Oke. Semuanya tidak tercapai begitu. Ya, lanjut, Kak. Oke, kita masuk pada tips yang terakhir. Paling penting berarti ini yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 paling penting dari semuanya. Sekali. Percuma kita melakukan semuanya tapi tidak melakukan tips ini. Kak. Tips ini percuma. Apa dia tips ke-10 yang terakhir, yaitu jangan lupa bahagia. Oh, ketika kita fokus, kita harus menikmati dong. Menikmati semuanya. Jangan lupa bahagia. Pokoknya hadapi setiap harinya dengan senyuman. Karena setiap proses pasti ada tantangannya. Mungkin tidak ada. Intinya jangan lupa bahagia.
Tips yang ke-10. Kayaknya Yang saya ke-10. yang ke-10 itu cuma saya selalu yang saya lakukan, Le. Iya, jangan lupa bahagia karena Iya. memang kita harus bahagia. Bang. Harus bahagia. Kita harus bahagia. Bahagia punya takaran masing-masing. Betul itu, Kak. Tergantung bagaimana cara Anda mengutarakan kebahagiaan itu pokoknya. Masing-masing orang punya takaran masing-masing untuk bahagia. Yang jelas jangan lupa bahagia pokoknya. Jangan lupa bahagia karena kita hidup di dunia ini memang untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan walaupun memang ada susahnya. Ada memang proses yang ada susah. proses yang susah tapi kita memang ya jangan lupa bahagia pokoknya. Jangan lupa bahagia. Iya. Ya, terima kasih terasa waktu berjalan begitu lama. Oh, sudah pertanyaan terakhir ini. Sudah pertanyaan terakhir. Oh, Ini sudah kan pertanyaan spesial ini, Kak. Spesial Dari tadi dua ya, orang terakhir. collab. Dua orang collab mereka Collab. bertanya ya. Dari Kak Fik Rahman dengan Kak Ismetullah. Ismatullah. Reza Ismatullah. Itu Kak maksud saya tadi. Siap. Pokoknya Terima Kak, kasih. yang jelas kalau saya salah pengucapan, Kakak perbaiki. Oh, saya perbaiki ya. Tugas saya seperti ini ya. Tugas Kakak seperti itu. Kalau mungkin ada sepatah kata, dua kata, Ya mungkin kita kan sudah di segmen terakhir ini Kak. segmen terakhir. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita sudah telah jawab. Ah. Jangan lupa kita berterima kasih kepada orang yang telah bertanya yang Rp3.870 tadi itu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Dan mungkin Kakak ada yang ingin disampaikan, mungkin sepatah dua kata. Dari semua pertanyaan Dari tadi semua ya. pertanyaan mungkin ada rangkuman Tentang tema kita ya. tentang tema kita hari ini, pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Inti dari segala inti pokoknya. Inti dari segala inti. Kalau bisa inti bumi harus dimasukkan ke Jauh bosku. Jauh jokesmu bosku. Susah saya susah diteladan nalar memang kalau kata-kata aku. Oke. Kalau tipsnya cuma satu mungkin Cuma dari satu. semuanya. Sesimpel ini saja. Intinya love yourself. Cintai dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Karena Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai, mencintai diri diri sendiri. sendiri. Yang membenci kita Tetaplah membenci, dan yang mencintai kita. tetaplah mencintai. Sesimpel itu saja. Sesimpel Love itu saja. yourself. Intinya love yourself. Kadang orang stres begitu. Stres dia. Iya kayak Saya takut begini mau dikomen orang. terlalu saya takut. over insecure, Insecure pokoknya terlalu over sekali. terlalu pokoknya. over. Kira-kira kalau saya pakai jilbab merah, gagal ya? Padahal bajunya warna hijau. Jelas tidak masuk lah. Jelas tidak masuk. Maksudku jangan terlalu pikir tentang orang dulu. Intinya kau bergaya dengan yang kau mau, kau lakukan apa yang kau mau. Masalah penilaian orang itu akan selalu baik dan buruk. Pasti ada Betul, baik dan betul. buruknya. Yang jelas kita lakukan apa yang ingin kita lakukan Betul, dulu. Kak. Dengan yang terpenting love yourself. Itu saja pokoknya Pokoknya kalau saya. kenyamanannya kita lakukan. Kenyamanannya kita. Kenyamanannya orang lain kita lakukan. Ya, betul itu. Walaupun memang kita sering membahagiakan orang lain, tapi Ya. jangan lupa untuk Jangan lupa membahagiakan untuk diri membahagiakan diri sendiri. sendiri. Jangan pelit dan dirimu. Jangan pelit dengan diri sendiri. Percuma kau baik dan orang kalau kau pelit dan dirimu sendiri. Betul sekali, luar sekali. biasa. Iswandi Teguh bosku. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan pada segmen kali ini. Nanti kayaknya kita akan buka question and answer lagi kayaknya. Kesalahan lagi. Mungkin siapa tahu bisa juga di komen di bawah untuk Ya, pertanyaan. untuk pertanyaan nanti, untuk tema temanya. tema selanjutnya. Silakan para subscriber Zona Merah Channel yang mau tulis komentar. Komentar. Tema apa kita bagusnya untuk Tema selanjutnya. apa kita begitu. selanjutnya Untuk ingin di konten Zona FM ini. Zona FM ini yang Iya. selanjutnya yang bagus kita bahas mungkin Siap. tentang pokoknya terserah lah tentang apa. Tentang apa? Bebas pokoknya. Bebas. Komen-komen saya di bawah. Nanti akan kita bahas secara tuntas, kita kupas sampai kulit-kulitnya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa bosku tanda lonceng yang sebelah mana ini? Kalau orang menonton sebelah kanan pokoknya tergantung HP-nya. Tergantung HP-nya lah. Jangan lupa itu tanda lonceng itu notifikasi, diklik pokoknya itu Dan supaya di-share sebanyak-banyaknya. sama jangan lupa share teman-teman. juga biar Zona Merah Channel ini bisa menjadi salah satu channel yang menghibur dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan goblok yang ada di kepala ini. Oke, pokoknya kita menjawab sesuai kapasitas. Sebagai kapasitas. Oke, terima kasih semuanya bosku. Karena kita tidak mau berhenti untuk belajar. Ya. Makanya kita harus menggali potensi-potensi yang ada dalam diri ini. Betul Bang Man? Betul tidak itu? Pertanyaan Queen, kapan kamu tutup? Sudah mau ditutup ini. Oh, sudah mau ditutup. Kalau soal azan asar, Semua kita mau azan. tutup. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan bosan-bosan dengar suara saya yang absurd ini dengan kakak
yang bijak ini, Ya, yang penuh kehampaan. yang penuh kehampaan dan bijak. Sebenarnya dia paksa bijak saja. Sebenarnya yang bijak di sini saya. Iya betul. Siap. Cuma lantaran saya di sini yang opening, jadi dia harus bijak, saya harus absurd. Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa bos, tuntutan pasar. Tonton pasar. Oke, see you next time. Peace up, ma bro, peace up. Jangan